seperti ini, dan takkan mungkin ku sanggup jauh darimu. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Pagi ini saya Alfian yang bersama menemani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi, ya. Dialog lintas Makassar pagi, dan untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik larangan ekspor CPO dicabut, ya. Nah, mungkinkah minyak goreng akan kembali murah? Larangan ekspor CPO dicabut, mungkinkah minyak goreng menjadi murah? Ini jadi pertanyaan sekarang, ya. Apakah memang selama ini ketika keran ekspor tersebut ditutup, minyak goreng benar-benar murah begitu? Nah, kalau nggak langka, oke lah, iya, ya, karena saat ini sudah bisa ditemukan lagi minyak goreng dari yang sebelumnya masyarakat resah, susah untuk mendapatkan minyak goreng tersebut, belum lagi harganya yang melambung tinggi. Nah, saat ini pemerintah ketika mendapatkan terus ya protes dari petani sawit, ya, ketika keran ekspor tersebut ditutup, tentunya imbasnya kepada harga sawit yang anjlok, ya, yang jatuh begitu. Nah, sehingga petani sawit pun merasa resah karena mereka pun akhirnya bisa kekurangan pendapatan dan bahkan boleh dikatakan merugi begitu akibat kebijakan larangan ekspor ini. Nah, bahkan menurut petani sawit sendiri, mereka ada sejumlah perusahaan yang tidak ingin menjual atau tidak ingin membeli, ya, kelapa sawit daripada petani. Nah, apakah kemudian nanti ketika Presiden kemarin sudah mengumumkan bahwa keran ekspor akan segera dibuka kembali setelah melihat indikasi bahwa minyak goreng sudah mulai terjangkau oleh masyarakat, apakah kemungkinan minyak goreng masih tetap murah ataukah paling tidak kemudian masih tetap bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat? Saya saat ini sudah bersama dengan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sulawesi Selatan lewat sambungan telepon, Pak Ambo Mase. Saya sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ambo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Pak Ambo, beberapa waktu lalu kita banyak berbicara soal minyak goreng langka, kemudian minyak goreng yang mahal, ya. Ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat konsumen. Tetapi pada waktu itu sebenarnya yang ketiban rezeki adalah para petani sawit, ya. Mereka bisa menghasilkan cuan yang cukup besar sebetulnya, mencapai 3,900 per kilogram untuk harga jual sawit, tetapi imbasnya ke masyarakat begitu. Ya, ini kan dilematis juga nih Pak Ambo, ya. Di satu sisi petani sawit ketika ekspor dibuka ini mungkin mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan, tetapi di sisi lain masyarakat yang merasakan resah begitu karena sulit mendapatkan minyak goreng, belum lagi harganya yang tinggi melambung begitu, sehingga terjadi antrian di mana-mana. Nah, bagaimana dari YLKI sendiri melihat kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah membuka kembali keran ekspor crude palm oil atau CPO ini, Pak Ambo? Ya, terima kasih. Saya kira kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Beberapa kebijakan yang muncul di sektor hulunya tidak dibeli, itu tidak berdampak apapun. Oke. Masalah utama adalah di tata kelola dan aturan pasarnya. Anda melihat persoalannya di mana sebenarnya Pak Ambo? Kalau mungkin mempelajari sejauh ini beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, naiknya harga minyak, langkanya minyak, begitu, ya? Di tata kelolanya dulu. Tata kelolanya. Memang hanya ada di Indonesia, tapi pemilikannya itu sangat kecil sekali, itu 5-6% saja. Ketika terjadi kenaikan harga CPI dunia, sangat sulit melakukan kontrol kepada perusahaan karena itu itu besar 40%.
Iya. Kemudian jadi tata kelolanya juga, tata kelola dan pasarnya. Karena selama ini kan pengelolanya kelola dan pengelola sawit itu kan lebih banyak diarahkan itu 80% ke biodesa. Iya, mohon maaf Pak Ambo, bisa Sehingga- bergeser sedikit, suaranya sedikit Ya. terputus-putus Pak Ambo, maaf. Iya. Baik, Ya. baik. Oke. Halo Pak Ambo. Bisa saya lanjutkan. Oke, silahkan Pak. Iya, sehingga kebijakan yang ada itu lebih banyak mati oleh pihak swasta. Oke. Justru petani sawit dengan asosiasi yang ada itu sangat kecil keuntungannya yang diperoleh. Jadi lagi-lagi ada keseimbangan antara dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pengelolaan tata niaga ini Iya. dengan petani. Mhm. Itu yang terakhir ya ketika jadi larangan itu sangat memukul para petani sawit. Oke, Pak Ambo melihat di sini ya. keuntungan yang diperoleh petani sebenarnya tidak seberapa begitu Pak ya, dibandingkan mungkin keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Dalam hal ini mungkin yang mengetahui betul bagaimana alur bisnis ataupun juga tata niaga dari pengelolaan CPO ini. Sangat kecil sekali. Makanya penguasaan lalu tidak dimiliki. Kebijakan itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Oke. Karena itu tadi yang itu bukan dikuasai oleh pemerintah, 5-6% saja. Yang jadi tata kelolanya dirubah. Jadi ya beberapa tuntutan petani kan bisa petani dan asosiasi petani itu bisa mengelola minyak goreng, punya pabrik sendiri. Nah, kalau ini kan 80% dikuasai oleh pihak swasta. Oke. Dan ketika itu bisa di-call atau pemerintah punya kontrol untuk berapa kuota dan pasokan itu bisa diambil oleh pemerintah. Baru di situ pemerintah kontrol mulai dari penguasaan stoknya, kemudian produksinya dan distribusinya itu baru bisa kontrol seperti itu. Oke. Kalau itu belum berubah, itu agak susah kita balik normal. Mungkin untuk sementara ini bisa lancar, tapi ketika lagi ke mekanisme pasar strukturnya tidak berubah, ya kita agak susah mau kembali melakukan fenomena seperti itu. Saya tanya sekarang nih Pak Ambo, kalau penilaian dari YLKI, harga minyak goreng, pemerintah mengklaim bahwa ini sudah murah begitu. Benarkah murah minyak goreng saat ini Pak Ambo? Harga ini kan harganya sekarang hanya ya kisaran 48.000 sampai dengan 52.000 per 2 liternya. Sementara untuk per 1 liternya itu dijual dengan harga Rp25.000 minimal itu. Nah, ya, jadi kemudian pertanyaan sekarang, apakah pandangan dari YLKI nilai angka tersebut itu sudah terkategori sebagai murah atau gimana, Pak? Ya, saya kira yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah samping harga murah itu juga tersediaan. Oke, tersedia. Nah, mungkin ada beberapa tempat itu bisa murah, tapi apakah ini bisa merata? Oke. Jadi seluruh wilayah sampai di yang desa terpencil seperti itu. Jadi kestabilan itu sangat penting. Bukan hanya mungkin di titik-titik tertentu harganya murah, tapi di titik yang lain juga masyarakat juga susah dapat itu harga yang murah seperti itu. Iya. Nah, sekarang saya tanya ini, kalau menurut Pak Ambo, Rp25.000 per liter untuk minyak goreng, apakah ini masuk kategori murah atau gimana Pak Ambo? Iya, karena klaim pemerintah harga 25.000 itu sudah tergolong murah.
Itu kan kalau kita lihat kondisinya dari situasi sebelumnya, nah, itu dianggap murah ya karena kan ada begitu besar gejolak. Sementara masyarakat ya ini murah. Tapi kita kan ini kita mau harga yang stabil. Ini harga yang stabil panjang ya seperti itu. Dan itu kan kita lihat nanti seperti apa. Ini kan selalu dihadapi pada global. Harga sesuatu naik itu berat lagi seperti itu. Pemerintah itu bisa mengontrol seperti itu dengan punya otoritas untuk tatakannya dengan distribusinya. Tak perlu pemerintah untuk mengontrol itu. Hanya mengontrol. Tapi kan apakah kemudian pemerintah punya power ini? Menjadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah kemudian punya power untuk benar-benar memastikan bahwa distribusi minyak goreng nantinya ketika keran ekspor tersebut dibuka benar-benar tetap berjalan dengan baik begitu ya, distribusi tetap lancar sehingga kemudian di pasaran ya masyarakat tidak sulit untuk bisa mendapatkan minyak goreng ini. Pesertanya tadi terkelola tadi dan pengelolaan pasar. Pemerintah harus pengusahaan tarik dan lahan itu lebih besar lagi. Selalu dicontohkan kalau Malaysia itu punya penguasaan 40%. Jadi dia stabil mengontrol harga CPO sampai di tingkat eceran di masyarakat. Kalau enggak cuma 56% saja yang bisa kuasai. Artinya sekitar sebagian besar ini memang masih dikuasai oleh pasar begitu ya, atau pemilik modal intinya. Iya. Nah, kalau ini sekarang ya, ini kan menjadi ketakutan juga ini masyarakat, ekspor dibuka bisa-bisa nanti bisa-bisa nanti ya minyak goreng ini langka begitu kembali, sulit ditemui. Kita belajar yang lalu begitu ya, ketika pemerintah menutup, tiba-tiba kemudian minyak goreng ini sudah bisa ditemui di mana-mana ya, di waralaba, di minimarket yang dulunya displaynya itu kosong. Nah, ketika keran tersebut, ekspor tersebut ditutup, nah tiba-tiba kemudian banjir lagi deh minyak goreng sekarang. Sangat mudah untuk ditemui begitu. Kenatipun memang harganya oleh sebagian masyarakat masih terbilang cukup tinggi bagi mereka. Iya, Mas, sekarang kan dari pengalaman sebelumnya, kasus-kasus sebelumnya, ini kan pemerintah sudah buat sistem yang bisa mengontrol jalur tersebut. Setiap pelaku usaha sudah bisa dikontrol diproduksi berapa, kemudian berapa didistribusikan seperti itu, dan satgasnya juga sudah mulai mudah ini bisa perpusatnya lebih bagus lagi sehingga itu bisa bekerja dengan seperti itu. Tapi tetap di hulunya harus diperbaiki. Di hulu memang ini yang menjadi kunci begitu, Pak ya. Bagaimana pemerintah harus mengatur hulu ini, Pak? Apakah pemerintah harus tegas begitu, ya? Ataukah mungkin harus ada aturan baru yang dibuat pemerintah? Mungkin semacam peraturan menteri, atau mungkin kalau perlu yang lebih tinggi lagi ada peraturan presiden begitu, supaya di hulu ini betul-betul bisa dikontrol dengan baik. Harus berani dan tegas. Ini kan lahan kan banyak statusnya HGU, hak guna usaha, betul. Jadi yang sudah harganya sudah itu bisa diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian juga memberi kesempatan kepada asosiasi juga bisa membuat di minyak goreng sendiri, sehingga kesimpangan itu ini keuntungan dari yang dikelola oleh badan sawit dan minyak goreng ini bisa juga masuk oleh para petani secara lebih baik. Oke. Jadi kayaknya pemerintah memang perlu punya power tersendiri ya untuk mengelola sawit ini secara mandiri begitu. Ataukah mungkin ada badan usaha yang ditunjuk
yang khusus mengelola kelapa sawit, mungkin dalam hal ini PTPN, ya perusahaan terbuka perkebunan yang mungkin mengelola kelapa sawit. Selama ini sama kan seperti gula misalnya, ya. Gula kita tahu kan bahwa tebu itu lebih banyak dikelola oleh PTPN. Nah, itulah kemudian mengapa sehingga gula sendiri boleh dikatakan kondisinya tidak sama seperti dengan harga sawit ini, dengan harga minyak goreng ini. Apakah mungkin keinginan dari Pak Ambo seperti itu begitu, ya, bahwasanya supaya kelapa sawit itu sebagian besar juga paling tidak mempunyai persentase yang besar dikelola oleh pemerintah, supaya ini bisa memastikan bahwa harga minyak goreng ini nantinya, harga CPO, harga dasarnya ini akan mempengaruhi harga minyak goreng yang sampai di pasaran. Kita harap pemerintah bisa berani tegas, ya, itu yang sangat penting untuk sesuai dengan amanat undang-undang untuk mana sumber daya itu yang itu dikuasai sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Betul, sesuai dengan pasal 33 begitu Pak, ya? Ya, betul, ya. Pasal 33 ya, mengenai kekayaan sumber daya alam yang mungkin sifatnya ini sangat sangat fundamental. Nah, itu harus dikuasai sebetulnya oleh negara yang mengatur, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, mungkin itu sebaiknya dikelola oleh negara begitu, supaya ini tidak menjadi kisru, ya, seperti apa yang terjadi dengan minyak goreng ini. Oke. Ya, kira-kira ini Pak, ya, sudah mulai dibuka keran, nanti kita tidak tahu kapan akan segera diimplementasikan, ya. Langkah-langkah apa menurut Pak Ambo sendiri yang harus dilakukan pemerintah? Apakah perlu diambil langkah pencegahan begitu, ya, langkah antisipasi supaya situasi di pasar ini kemudian bisa stabil? Paling tidak ketika perusahaan mulai ekspor, ya, ketersediaan bahan baku atau CPO di dalam negeri ini masih tetap aman, masih tetap stabil, sehingga ini nanti implikasinya juga minyak goreng juga bisa tetap stabil, bisa tetap tersedia di pasaran, harganya pun juga tidak kembali melambung tinggi seperti beberapa waktu yang silam. Halo Pak Ambo. Halo. Ya, gimana? Kita akan lihat apa yang mereka yang sudah terbaru, yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mana stakeholder di tingkat masa itu bekerja untuk melihat sistem yang sudah ada dan itu bisa setara menjaga kestabilan untuk jangka panjang. Dan tata kelola ini bisa diperbaiki lebih bagus, memberi manfaat sebesarnya untuk masyarakat. Oke, itu harapan kita. Mudah-mudahan pemerintah memperbaiki tata kelola dulu begitu Pak, ya, tata kelolanya yang ada di hulu dulu begitu. Oke, ya, mungkin terakhir harapannya Pak Ambo ini, ya, dari YLKI bagaimana Pak ketika keran ekspor ini sudah mulai dibuka, apa yang dari perwakilan konsumen harapkan, ya, terkait dengan harga minyak goreng ini dan ketersediaan minyak goreng ini Pak Ambo? Kita masyarakat juga bisa belajar dari seperti ini, kemudian juga membuat strategi khusus, ya. Artinya penggunaan minyak goreng secara efisien dan membuat kesimpulan supaya dorongan ketergantungan untuk tinggi itu bisa juga mulai kurangi, sehingga ketika terjadi mereka sudah terbiasa dengan kondisi istilah sudah punya strategi untuk menghadapi kondisi termasuk ketika harga minyak goreng mahal atau langka seperti itu. Oke, mudah-mudahan pemerintah punya antisipasi begitu Pak, ya. Ya. Oke, Pak Ambo, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ambo bersama RRI pada pagi hari ini. Iya, sehat selalu Pak Ambo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Dari YLKI tidak banyak yang disampaikan pendengar, sebenarnya hanya ingin bahwa pemerintah bisa mengatur tata kelola begitu. Tata kelola yang ada di hulu ya. Menunggu langkah action dari pemerintah, apakah kemudian nanti ada langkah antisipasi supaya nanti ketika keran ekspor tersebut dibuka ya, ada formula yang bisa dilakukan ya, ada upaya yang sudah dilakukan antisipasi supaya jangan-jangan atau jangan sampai kemudian ketersediaan bahan baku atau CPO yang untuk dalam negeri ini tidak tersedia. Nah, mungkin belajar dari pengelolaan batu bara ya. Nah, ketika harga batu bara sedang tinggi di pasar dunia, nah tentunya kan rame-rame ekspor nih para pengusaha batu bara ya. Nah, ketika itu terjadi, bisa saja pembangkit-pembangkit listrik yang ada di dalam negeri ini akan kekurangan energi begitu ya. Mereka akan sulit mendapatkan pasokan untuk bahan bakar. Nah, tentunya akan berpengaruh bagaimana dengan ketersediaan listrik. Nah, mungkin ini bisa jadi acuan juga bagaimana supaya ketika harga CPO dunia yang saat ini memang tinggi-tingginya, nah itu tidak semua ya stok yang ada dalam negeri itu diekspor semua ya, hanya sebagian kecil saja disisakan. Nah, ketika hanya sebagian kecil disisakan, dampaknya implikasinya tentunya minyak goreng di dalam negeri pasti akan langka ya. Belum lagi harganya juga bisa jadi akan tinggi. Nah, ini tentu perlu peranan dari pemerintah. Disitulah sebenarnya pemerintah hadir untuk bisa mengatur tata kelola ya, tata kelola distribusi ataupun juga ekspor dari bahan baku dari minyak goreng ini, yaitu CPO, crude palm oil. Yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia selain Malaysia. Ada juga Pantai Gading di Afrika. Nah, ketika CPO ini ditutup ekspornya, sebenarnya Malaysia mendapatkan keuntungan sangat besar dari tidak ekspornya Indonesia oleh crude palm oil ini. Dan Malaysia sendiri telah melakukan beberapa kesepakatan dengan sawit yang mereka miliki. Ya, kita tunggu saja nanti seperti apa langkah upaya dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebentar ini pendengar saya akan berbicara dengan perwakilan dari petani kelapa sawit di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju Tengah ya. Nah, di Sulawesi Barat ini, Sulawesi pendengar, Mamuju merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sulawesi Tengah. Sesaat lagi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
hatiku, peluk diriku, tetaplah jiwaku. Bawa ragaku melayang memeluk bintang. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Terang saja aku menantinya, terang saja aku menggambarnya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah, begitu Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar pagi ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Dan pagi hari ini kita masih membahas topik diskusi ya mengenai ekspor kelapa sawit yang kembali dibuka ya. Larangan ekspor dicabut, minyak goreng mungkinkah jadi murah? Oke. Mungkinkah masih murah, bukan jadi murah. Mungkinkah masih murah minyak goreng? Ini jadi kekhawatiran ya, menjadi kekhawatiran tentunya bagi ibu-ibu rumah tangga, mungkin trauma pada saat itu ketika harga CPO sedang tinggi, kemudian para pengusaha ini rame-rame ekspor CPO. Nah, beberapa daerah ataupun juga hampir seluruh wilayah Indonesia itu merasakan yang namanya kelangkaan dari minyak goreng. Ada yang mengatakan bahwa itu nggak langka, itu disembunyi katanya. Ya, nggak tahu apa deh ya yang sebenarnya terjadi. Karena tiba-tiba saja ketika keran ekspor tersebut ditutup, nah dalam beberapa jam sebetulnya beberapa minimarket kembali dipenuhi dengan minyak goreng pada etalase-etalase yang selama ini kosong, ya persediaan kosong, stok kosong ya. Nah, tiba-tiba saja muncul minyak gorengnya. Oke. Nah, para petani sebetulnya petani sawit dalam beberapa waktu terakhir ini cukup resah juga karena harga buah sawit mereka jadi anjlok. Nah, di Mamuju wawancara saya dengan salah satu petani sawit, asosiasi sawit di sana mengatakan bahwa dulunya mereka bisa menjual Rp3.330 per kilogramnya. Nah, sekarang harganya itu turun setengah menjadi 1.500 ya. Bahkan beberapa petani sendiri mengaku yang merasa bahwa mereka merugi ya dengan harga tersebut karena masih untung sebetulnya kalau masih ada perusahaan pabrik kelapa sawit ya, perusahaan PKS atau pabrik kelapa sawit ini yang pabrik kelapa sawit ini yang masih mau mengambil sawit mereka ya. Ada pula pabrik kelapa sawit ini yang terpaksa tutup begitu karena mereka tidak bisa ekspor ya, karena keuntungan yang mereka dapatkan sebenarnya itu dari ekspor. Nah, harga dalam negeri mereka sama sekali tidak merasakan keuntungan dari situ ya,
dan mungkin akan hanya habis pada biaya operasional semata, biaya operasional saja. Sehingga para perusahaan kelapa sawit pun ya, perusahaan pabrik kelapa sawit ada beberapa terpaksa diantaranya itu yang tidak mengambil buah sawit dari para petani. Ya. Nah, kalau kategori sawit sendiri itu ada istilahnya TBS, tandan buah segar, ya. Tandan buah segar artinya dalam sebundel itu ya. Gambarnya gimana ya pendengar? Iya, satu tandan, ya. Satu tandan itu ada banyak buah-buah sawit kecil-kecil itu pendengar ya. Nah, itu disebut dengan TBS, tandan buah segar, ya. Nah, itu per kilonya dihargai saat ini Rp1.500 untuk wilayah di Sulawesi Barat, ya, di Mamuju. Nah, bahkan mungkin di beberapa daerah sendiri ada yang mengaku bahwa itu di bawah Rp1.000 per kilogramnya. Nah, tentunya ini akan sangat merugikan para petani karena mereka sendiri ya, para petani pun harus membiayai atau pemilik perkebunan itu harus membiayai pekerja ya. Nah, untuk bisa memperoleh sawit, mereka harus merawat sawit tersebut, pemupukan, kemudian pembersihan ya. Nah, sehingga nantinya akan didapatkan hasil kelapa sawit sesuai dengan standar begitu, ya. Oke, baru-baru ini para petani kelapa sawit, asosiasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, daerah penghasil sawit, sentra-sentra penghasil sawit, itu melakukan aksi demo sampai ke ibu kota DKI Jakarta. Mereka kemudian protes, ya, larangan ekspor tersebut, yang kemudian terpaksa membuat harga sawit mereka itu jatuh anjlok, ya. Masih untung kalau mungkin masih ada yang perusahaan yang membeli dengan harga 1.500-an sampai 1.700-an, ya. Bahkan ada pun ya perusahaan kelapa sawit yang hanya membeli di bawah Rp1.000 per kilogram untuk tandan buah segar TBS kelapa sawit ini. Ini memang sangat ini memang menjadi ironi pendengar, ya, menjadi ironi, ya. Memang harus dicari solusinya, dicari jalan tengah. Bagaimana supaya ketika ekspor, meskipun ekspor ini tetap dibuka, ekspor sawit dibuka, nah, tapi kemudian di dalam negeri stok juga ini masih terpenuhi, stok CPO tetap aman, ya. Baik. Kita akan coba tersambung sesaat lagi dengan narasumber yang berikutnya dari Asosiasi Petani Sawit APKASI Mamuju Tengah. Kita akan minta tanggapannya terkait dengan langkah pemerintah yang mencabut larangan ekspor CPO ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, pendengar, saya sudah tersambung dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Apkasi Mamuju Tengah lewat sambungan telepon langsung dari Mamuju Tengah saat ini beliau. Baik, Pak Sopliadi. Pak Sopliadi, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat Pak Sopliadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Pak Sopliadi, apakah ini angin segar Pak Sopliadi? Presiden kemarin sudah umumkan akan cabut larangan ekspor. Gimana tanggapan petani? Setelah beberapa kali ini para petani asosiasi dari seluruh sentra penghasil sawit di Indonesia demo ke Jakarta, mungkin suaranya sudah didengar sama Presiden. Tanggapan dari petani gimana Pak Supriyadi? Ya, pertama kebijakan pembukaan ekspor ini adalah sebuah angin segar terhadap petani, terutama secara nasional, bahwa peran CPO kembali terbuka di mana pemerintah atau masyarakat dan perusahaan bisa melakukan ekspor ke CPO luar negeri, karena ini adalah salah satu langkah perusahaan untuk bagaimana menaikkan harga TBS. Ya. Jadi itu, Pak. Oke. Jadi kira-kira bisa naik kembali nih harga TBS-nya begitu Pak ya? Nah, kita berharap karena Harapannya? tren CPO hari ini di angka 24.000, karena sejak kemarin itu di angka 17.000, petani terutama kami di Sulbar sudah bisa dapatkan di harga 3.000-an. 3.000-an. Namun kemudian ketika kita kawal dengan ruang regulasi permentan ini, kami sangat optimis bisa dapat lebih di atas dari harga 3.000 tersebut, apalagi tren CPO dunia di angka 23.000 sampai 24.000 saat ini. 24.000 sampai dengan 23.000 per kilogram CPO dunia. Ya. Oke. CPO dunia. Ini kan saya tanya sekarang Pak, apakah kalau petani itu sudah cukup begitu dengan nilai yang diperoleh harga CPO sekarang kan sedang tinggi-tingginya di dunia begitu ya? Ya. Dengan harga TBS sekitar 3.000-an lebih begitu, apakah ini sudah cukup menguntungkan bagi petani? Atau mungkin masih kecil, tidak sebanding dengan apa yang diperoleh mungkin dari para pengusaha atau dari para perusahaan? Kalau terutama kita di Sulbar, kalau kita bicara regulasi dan harga seharusnya lebih tinggi. Cuman kita di Sulbar, pertama pengawasan atau dalam hal ini pemerintah sebagai wasit dalam setiap penetapan harga TBS, mereka tidak pada posisi masih jauh dari kata yang seharusnya dilakukan. Maksud saya adalah mereka masih jauh dari amanah regulasi Permentan nomor 1 tahun 2018. Ini yang sering kami galakkan di kalangan teman-teman petani, bahwa saat ini mungkin teman-teman petani merasa bahwa harga 3.000 sudah maksimal di masyarakat, tapi seharusnya kalau kita bicara regulasi itu masih jauh. Masih bisa selisih 600 sampai 1.000-an kalau kita buka regulasi secara kita memakai penetapan lewat regulasi. Namun kemudian kita di Sulbar masih posisi tawar, kita masih dalam forum penetapan ini masih kadang sering ribut sehingga mereka bisa menaikkan harga karena kita paham tentang metode perhitungan. Cuman mereka yang menjadi kendala adalah penyerahan dokumen yang seharusnya disodor dalam setiap penetapan itu yang tidak dilakukan. Oke. Kalau itu dilakukan Pak, maka nilai tawar teman-teman petani di Sulbar kita akan merasakan maksimal sesuai dengan penetapan berdasarkan regulasi. Jadi intinya begini Pak Sopliadi, ketika harga CPO sedang tinggi-tingginya di pasaran dunia, itu tidak melulu, tidak serta-merta petani sawit itu mendapatkan nilai yang maksimal juga begitu Pak ya? Iya, contoh sekarang. Ya. Mungkin keran CPO terbuka, tapi hari ini belum ada langkah perusahaan, tapi kami sudah menyurat ke Pemprov untuk lakukan penetapan ulang. Karena di bulan Mei kami menetapkan 1.600 di angka ekspor CPO masih tertutup, tapi saat ini sudah terbuka, potensinya sudah sangat besar, tapi ini belum dilakukan oleh perusahaan, masih naik di angka 2.000-an. Hanya 2.000-an? Iya, hanya 2.000-an lebih. Oke. Kalau harapannya petani berapa sih kira-kira harga maksimal yang seharusnya ini bisa didapatkan oleh petani? Kami berharap begini Pak, kami betul-betul dari teman-teman asosiasi Apkasindo Perjuangan Sulbar, terkhusus kami di Mateng, kami tidak berharap bahwa harga yang seharusnya kami dapatkan setinggi-tingginya, tapi kami mencoba
melihat bahwa proses penetapan harga ini secara terbuka, karena ketika terbuka proses penetapannya maka kami yakin bahwa di posisi tawar teman-teman petani sangat menguntungkan. Contoh misalkan ketika regulasi permentan itu menjadi acuan dalam setiap penetapan, maka secara konsekuensi transparansinya akan terbuka, di mana teman-teman petani, apalagi kalau harga tren CPO di angka 23.000, maka itu akan diuntungkan petani. Tapi di sisi lain perlu kita garis bawahi bahwa tidak selamanya kami dari teman-teman petani mau mengharapkan harga tinggi, sementara CPO ini di angka rendah juga. Maksud kami adalah yang kami harapkan adalah asas keterbukaan dalam setiap penetapan itu menjadi acuan, sehingga kita akan melihat ketika tren CPO turun, maka secara otomatis hitungan indeks K atau hasil penetapan harga sawit juga akan terbilang rendah. Tapi begitu terlampau tinggi, maka berikan hak kami ketika dalam rumus penetapan ini kita sudah tetapkan tinggi karena didasari dengan tren harga CPO yang tinggi, maka secara konsekuensi kami juga harus meminta hak kami. Artinya ketika regulasi ditetapkan maka selalu akan diuntungkan teman-teman petani. Gitu, Pak. Oke. Selama ini dalam penetapan harga TBS di Sulawesi Barat, apakah selalu melibatkan perwakilan dari petani sawit ini, Pak Sopliadi? Kami sudah dilibatkan, Pak. Namun kemudian kadang ini menjadi sebuah keresahan kami, karena setiap penetapan kadang kami menjadi musuh perusahaan, dan itu juga perusahaan juga menjadikan ruang sasaran itu terhadap kami, karena kami yang sering menolak penetapan harga yang tidak sesuai, terutama kami dari teman. Namun yang kami kecewanya adalah pemerintah saat ini, Pemprov, Dinas Perkebunan, selama ini menetapkan harga tidak selalu mengacu pada sebuah regulasi. Contoh misalkan ketika perusahaan mengambil keputusan yang sifatnya sepihak, contoh misalkan dokumen-dokumen penjualan CPO-nya tidak menyodorkan, mereka tidak memberikan hukuman atau memberikan teguran, sementara di permentan itu jelas ada, Pak. Sehingga ini kemudian menjadi sebuah titik lemah kita. Sering kami anggap bahwa pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap teman-teman petani. Jadi kesimpulan kami biasa sampaikan bahwa pemerintah saat ini adalah bukan wasit yang baik untuk petani, terutama di Sumbar. Jadi mungkin intinya bisa disimpulkan ini bahwa harga CPO dunia yang tinggi bukan berarti kemudian serta-merta petani sawit itu bisa langsung kaya raya dong. Seperti itu, Pak, ya? Iya, betul. Tidak seperti itu. Ini kan pandangan masyarakat. Wah, ini harga sawit sedang tinggi, harga minyak goreng sedang tinggi. Kayaknya petani sawit ketiban untung besar nih kayaknya. Itu kan yang ada di pandangan masyarakat sejauh ini, Pak Sopliadi. Iya. Iya, betul. Baik, Pak Sopliadi, kami ingin tahu juga nih, Pak Sopliadi, ya. Ketika keran ekspor CPO ini dibuka, apakah kemudian CPO ini seluruhnya begitu, sebagian besar diekspor ke luar negeri? Apakah tidak ada yang disisakan untuk kebutuhan dalam negeri, Pak? Ini betul, ini menarik. Kalau diskusi ini sebenarnya sekali, Pak. Pertama adalah seharusnya Bapak Presiden mengambil sebuah keputusan untuk larangan ekspor. Seharusnya kami anggap bahwa itu terlalu gegabah dan emosional. Maka serta kami secara mungkin psikologi mungkin Presiden marah karena memang saat ini perusahaan ini kan semua nakal. Mereka ketika tren CPO, Pak, luar negeri dunia ini tinggi, mereka tidak dalam negeri. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa 34 juta ton di tahun 2021, sementara kebutuhan dalam negeri itu yang berkisar 5 juta ton per tahun. Seharusnya itu yang menjadi perhatian, dan jadi kita akan berharap bahwa pemerintah ini harus mengatur regulasinya dengan baik, karena tahu pemahaman kami adalah di Kementerian Pertanian BPKS itu ada dana itu terhadap kementerian dengan perusahaan, bahwa ada yang dialokasikan untuk maka turun anggaran seharusnya dana tersebut jangan
coba disubsidi untuk kebutuhan produk minyak supaya perusahaan tidak menjual ekspor CPO ke luar negeri. Artinya kita mampu menahan, karena tidak bisa juga Pak kalau misalkan kita tidak menahan, tidak ada payung hukum yang kemudian dibuat atau bargaining terhadap kepentingan perusahaan. Ini menjadi rancangan. Maka secara konsekuensi mereka perusahaan akan melakukan ekspor besar-besaran tanpa kemudian memperhatikan produk kebutuhan dalam negeri sementara. Nasional butuh di angka 5 juta ton dalam per tahunnya. Oke. Ini sekian, Pak. Saya konfirmasi sekali lagi, berapa sebenarnya kebutuhan CPO dalam negeri itu Pak? Ini kan mungkin pastinya diketahui oleh seluruh asosiasi petani sawit. Kalau kata kami sering update di berita, di angka 5 juta ton Pak, 2021. 5 juta ton, sementara produksi setahun itu berapa? Di 2021 itu Pak 34 juta ton lebih. Wow, jadi disparitasnya jaraknya sebenarnya masih cukup besar begitu Pak ya? Masih besar. Sebenarnya. Masih besar Cuma kan sebenarnya. Memang di sisi lain perusahaan juga ini kan masih banyak yang melek karena persoalan harga sehingga dia tidak perhatikan dalam negeri. Sementara kan harus dipahami perusahaan juga mendapatkan penghasilan itu karena banyaknya sawit dalam negeri. Oke. Harusnya di sini menurut Anda pemerintah harus tegas begitu kepada perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit ini begitu ya. Harus tegas bahwa harus dulu dipenuhi 5 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Harus terpenuhi begitu Pak ya. Nah, kalau itu sudah bisa terpenuhi lalu bisa ekspor. Ya betul Pak. Oke. Seharusnya itu yang diperhatikan. Cuma kan susah juga Pak, karena mohon maaf karena dengan alasan ditangkapnya Dirjen Luar Negeri di Kementerian Perdagangan tersebut, ini yang kami sebut bahwa terkadang pemerintah juga bahwa tidak tenda pun kadang kenapa ya goreng lang regulasi kita yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang kami anggap bahwa mereka korporat sehingga kuota untuk kebutuhan Indonesia produk tersebut itu tidak mampu terpenuhi dan ini tambahan sekaligus izin rekomendasi di teman-teman asosiasi terutama kami di Sulbar bahwa ada sebagian perusahaan yang kami duga bahwa dia disubsidi lewat BPDPKS dibantu oleh pemerintah, sementara dia perusahaan besar untuk disubsidi dibantu oleh pemerintah. Kami menganggap bahwa itu adalah langkah keliru perusahaan salah satu perusahaan besar di Indonesia bahwa dia disubsidi lewat dana kesepakatan yang dialokasikan ke replanting, justru mereka juga dapat dana tersebut, sementara dana tersebut seharusnya dikelola untuk kepentingan besar petani. Oke. Itu dana BPDPKS itu sebenarnya untuk apa nih Pak Sopliadi? Itu adalah sebuah MOU dari pemerintah dengan perusahaan untuk disimpan untuk kebutuhan petani di masa datang seperti misalkan bantuan prasarana dan prasarana untuk kebutuhan sawit baru, lahan baru untuk jadi sawit, termasuk yang berjalan hari ini masalah replanting. Oke. Iya, Pak. Oke, termasuk replanting untuk dana tersebut ya sebetulnya. Iya. Okay. Tapi kan juga hari ini replanting juga kan dalam posisi bermasalah, tidak bisa program replanting ini juga banyak masalah di lapangan, terutama kita di Sulbar, Pak. Oke. Intinya pemerintah harus tegas sebetulnya. Intinya di situ, Pak. Pemerintah harus tegas dalam mengatur tata kelola distribusi CPO ini. Tidak boleh lemah sebetulnya ya. Okay. Saya tanya sekali lagi nih Pak Sopliadi, kira-kira ada orang tidak bermain ini? Mafia, menurut Anda? Oknum yang bermain ini Pak, kira-kira? Dugaan kami Pak besar. Contoh kemarin adanya ditangkap dengan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat di Kementerian Perdagangan. Dan teranggap bahwa penangkapan tersebut adalah sebuah bagian partikel terkecil dari sebuah kepentingan korporat besar, sehingga pemerintah harus
betul-betul menata regulasi ini secara baik dan kemudian memperlakukan regulasi ini dengan baik. Karena ketika itu dilakukan, maka secara konsekuensi sasaran atau ruang tembak daripada korporasi yang hanya mementingkan kepentingan perusahaan itu akan terkikis mulai sedikit. Mereka tidak balik lagi leluasa dalam melakukan agenda-agenda terselubung yang mementingkan hanya kepentingan perusahaan secara personal tanpa melihat, tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya produk perkebunan sawit ini mempunyai regulasi mulai dari pembibitan sampai kemudian penjualan CPO. Jadi kesimpulannya adalah semua yang terlibat dalam kepentingan sawit mulai petani dan perusahaan betul-betul diatur regulasinya sehingga tidak ada yang bermain. Baik. Ada satu masukan, saya ingin meminta tanggapan Anda terakhir ini Pak Sopliadi. Ada masukan juga, saya sudah wawancara dengan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengatakan sebaiknya untuk pengelolaan sawit juga pemerintah ikut hadir di situ begitu ya, untuk perkebunan sawit sendiri ataupun juga untuk pabrik sawit itu sendiri. Pemerintah harusnya juga hadir di situ supaya ini regulasi bisa tertata, dijalankan dengan baik begitu. Entahkah itu mungkin pemilik atau pemerintah juga bisa menjadi sebagai perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit atau PKS ini supaya ini betul-betul regulasi bisa dijalankan dengan baik. Gimana tanggapan Pak Sopliadi? Seharusnya kalau kita bicara tentang kemandirian bangsa secara utuh, dan seharusnya pemerintah harus perhatikan hal tersebut karena kita adalah salah satu contoh. Misalkan peluang penting dalam produk kita adalah salah satu potensi perkebunan terbesar. Indonesia adalah salah satu potensi perkebunan yang sangat besar secara dunia, sehingga seharusnya pemerintah harus menangkap peluang itu. Karena ketika tidak, maka secara konsekuensi kita akan masih dalam posisi termanfaatkan oleh kepentingan luar. Dan yang kedua adalah masukan ini adalah sebagai upaya untuk secara nasional negara ini akan lebih kuat ketika mereka mengambil alih nasionalisasi aset terhadap produk perkebunan sawit. Misalkan lahan dan perusahaan sawit itu ketika negara BUMN bisa kelola, itu akan berpotensi menjadi sebuah keuntungan besar. Lebih baik lagi, petani pun mungkin akan bisa lebih untung lagi begitu Pak ya? Iya Pak. Oke, kalau mungkin dikelola oleh BUMN, itu mungkin masukannya. Baik. Pak Sopliadi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu saya terbatas, masih banyak ingin saya kupas bersama Anda. Waktu saya terbatas, lain kali lain kesempatan saya akan wawancara kembali dengan Pak Sopliadi terkait perkembangan sawit ini. Terima kasih Pak Sopliadi. Mudah-mudahan ini angin segar betul buat bagi petani. Mudah-mudahan juga ada jalan tengah begitu supaya konsumen masyarakat pengkonsumsi minyak goreng ini juga bisa mendapatkan harga yang wajar dan kemudian tidak langka di pasaran. Itu dia. Oke. Baik. Terima kasih Pak Sopliadi atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Iya, demikian pendengar, saya sudah mengupas informasi dari Asosiasi Petani Sawit ya. Saya dapat informasi data bahwa sebetulnya kebutuhan dalam negeri itu masih lebih besar ya dari jumlah CPO yang dihasilkan ya. Masih jauh lebih besar. Kenapa kemudian tidak bisa terpenuhi? Kenapa kemudian harga minyak goreng di pasaran masih tetap mahal? Kenapa kemudian ketika ekspor dibuka ya masih sulit untuk mendapatkan minyak goreng ini. Padahal nilainya sebenarnya masih lebih jauh ya hasil produksi CPO dalam negeri ini ketimbang dengan kebutuhan 5 juta sementara yang dihasilkan sekitar 34 juta ton gitu. Nah, sementara yang kebutuhan itu hanya sekitar 5 juta. Baik, ini jadi pertanyaan. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatur, pemerintah harus tegas begitu ya. Jangan sampai terulang lagi kelangkaan dan harga yang tinggi untuk minyak goreng ini. Saya cukupkan sampai di sini Dialog Lintas Makassar pagi. Saya Alfian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lintas Makassar Siang. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.